Bab 032. Pergilah, aku akan membakar ruangan ini, kata salah seorang anak buah Pak Arifin. Mereka pun segera keluar. Tak lama kemudian, terlihat kepulan asap kecil dari ruangan itu dan juga teriakan dari arah dalam. Ruangan itu semua terbuat dari beton di seluruh dinding dan juga atapnya juga pintu yang terbuat dari besi. Jadi kebakaran di dalam tidak akan terlihat dari luar. Pak Arifin tersenyum karena kini dia sudah membunuh Dara Sudrajat dan kini dia akan tetap aman pada posisinya sebagai pemimpin perusahaan Sudrajat yang tengah dikelola negara. Jika saja Dara Sudrajat masih hidup tentu dia akan tergeser dari posisinya. Karena sebentar lagi perusahaan itu akan menjadi miliknya. Tak lama kemudian mobil yang menjemputnya sudah datang. Dia memasuki mobil tersebut bersama dengan anak buahnya. Dia pun pergi ke negara asalnya karena tugasnya sudah selesai. Keesokan harinya, personil polisi mendatangi kediaman Pak Arifin dan membawanya ke kantor polisi. Pak Arifin kaget namun dia tetap tenang. Di ruang interogasi, dalam bahasa Malaysia. Pak Arifin, di mana Bapak kemarin pada pukul 17 WIB? Di rumah saya, jawab Pak Arifin. Apa Bapak mengenal keluarga? Ya, saya kenal dengan putra mereka Dava. Beliau teman bisnis saya, jawab Pak Arifin. Tadi pagi mereka ditemukan di sebuah rumah kosong di sudut kota di Indonesia dan semua bukti mengarah kepada Anda. Bukti apa? Tanya Pak Arifin. Polisi memperdengarkan rekaman suara. Dalam rekaman itu terdengar jelas percakapan mereka kemarin. Tidak, itu bukan saya, kata Pak Arifin mengelak. Jangan menyangkal lagi Pak, bukti ini sungguh sangat jelas. Tidak, mana saksinya? Tidak ada kan? Pak Arifin masih menyangkal. Saksinya adalah Tuan Dava sendiri. Itu tidak mungkin karena dia sudah mati, kata Pak Arifin yang tanpa sadar mengucapkan itu. Dia terkejut saat menyadari ucapannya. Ya, sudah cukup basa-basinya Pak. Anda kami tahan atas tuduhan pembunuhan berencana. Polisi itu memanggil temannya dan membawa Pak Arifin ke dalam sel. Pak Arifin memberontak tapi seketika dia terdiam saat melihat orang di depan matanya sedang berdiri menatapnya dengan sedikit tersenyum. Dia adalah Dirga. Pak Arifin terkejut dengan kedatangan Dirga yang dia kira sudah mati. Dirga melangkah ke arahnya. Kau terlalu bodoh untuk melawanku, Dirga menatap tajam. Dirga pun menemui polisi untuk memberikan kesaksian kepada polisi. Dirga pun bersaksi dari A sampai Z. Dan terakhir polisi bertanya, Tuan, bagaimana Anda bisa selamat dari kebakaran itu? Tanya polisi itu. Sebenarnya, flashback on. Di TKP. Setelah Pak Arifin dan anak buahnya pergi. Anak buah Pak Arifin yang diutus untuk membakar mereka mendatangi Udin. Bang, bangun bang, kata laki-laki itu. Badannya tidak kalah tegap dari Udin. Udin segera bangkit. Paijo, kata Udin. Mereka udah pergi bang, ayo kita lepaskan mereka, ujar Paijo. Setelah melepas semuanya, Udin, siapa dia dan kenapa kau baik-baik saja? Tanya Dava. Dia sepupu jauh saya yang diminta Pak Arifin untuk menjalankan misi ini. Semula dia menolak karena ini kriminal, tapi setelah dia tahu kalau targetnya adalah Tuan, maka dia ikut agar bisa menyelamatkan kita. Dan saya hanya pura-pura pingsan, kata Udin. Paijo, setelah ini kau akan aku angkat jadi pengawal pribadi istriku, kata Dava. Terima kasih Tuan, ayo sekarang keluarlah. Saya akan membakar tempat ini, kata Paijo. Mereka pun keluar lewat belakang. Flashback off. Syukurlah, terima kasih Tuan. Saya akan menghubungi Tuan lagi, kata polisi itu. Dirga pun segera pergi. Dia kembali ke Indonesia dan menemui Dava di rumah. Sesampainya di rumah, mereka semua berkumpul untuk mendengar penjelasan dari Mami. Mami mulai bercerita. 28 tahun yang lalu,
Mami mengenal sepasang suami istri bernama Tuan Sean Sudrajat dan Nyonya Aisyah Sudrajat. Mereka sangat baik dan selalu membantu Mami dan Papi. Mami dan Papi sudah 5 tahun menikah namun belum dikaruniai anak, jadi saat mendengar Nyonya Aisyah hamil, Mami sangat senang tapi juga iri sampai Mami memutuskan hubungan pertemanan dengannya. Sampai pada saat dia melahirkan Dirga, dia memberikannya kepada Mami. Mami heran kenapa dia memberikan bayinya begitu saja dan mengklaim bahwa anaknya meninggal. Mami sangat senang pada waktu itu, jadi Mami tidak bertanya apa tujuannya. Mami hanya berpikir bahwa dia memberikannya karena Mami memutuskan hubungan dengannya. Mami menghela nafas. Tepat 3 bulan setelah Mami mengadopsi Dirga, Mami hamil dan melahirkan Dava. Saat itu Mami yakin Dirga adalah pembawa kebaikan di rumah ini apalagi dia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan juga baik hati, kata Mami. Kenapa tanda lahir Dirga hilang, Mam? Tanya Dava. Karena Mami menghilangkan tanda lahir itu dengan melakukan operasi saat umur Dirga 5 tahun. Setelah berita kematian orang tuanya, Mami ingin menghilangkan identitas asli Dirga karena Mami takut kehilangan Dirga juga, kata Mami. Kapan Mami mengetahui Kania adalah adiknya Dirga? Tanya Dava. Saat kecelakaan Dirga di Italia beberapa bulan yang lalu. Ternyata kecelakaan itu adalah ulahnya. Saat Mami menemaninya di rumah sakit, Mami bertemu dengan Pak Arifin dan dia tahu kalau Dirga adalah anak Sudrajat. Dia mengancam akan membunuh Dirga jika Mami menerima Kania. Saat itu Mami masih berpikir tentang dendam Mami atas kematian Yulia, tentu Mami menyetujuinya. Namun setelah kejahatan Rai terungkap, dia kembali mengancam Mami. Dia ingin agar Mami membuat Kania menderita dan mengusirnya dari sini sehingga dia bisa menghabisi Kania, kata Mami. Kenapa Mami bisa setega itu pada Kania? Tatap Dava. Memangnya apa yang bisa Mami lakukan? Mami tidak mau kehilangan Dirga. Lebih baik Mami mati daripada kehilangan Dirga, Mami menangis. Dirga beranjak dari posisinya dan berjalan mendekati Mami. Dia memeluk Mami. Terima kasih untuk cinta Mami selama ini, kata Dirga. Kamu tidak marah sayang. Mami memegang kedua pipi Dirga. Dirga paham posisi Mami saat itu. Walaupun Dirga sedikit kecewa pada Mami, tapi Mami adalah orang yang Dirga sayangi, kata Dirga. Mami memeluk Dirga erat lalu mencium keningnya. Semua yang ada di situ terharu melihatnya. Dirga beranjak dan mendekati Kania. Pantas saja jantungku selalu sakit saat kejadian buruk menimpamu. Ternyata kau adalah adikku. Dirga dan Kania berpelukan sambil menangis. Mam, apa Mami merestui kami? Tanya Dava. Mami beranjak dan duduk di dekat Kania. Mami merestui kalian. Maafkan Mami sayang, Mami hampir mengorbankanmu, kata Mami memeluk Kania dan menangis. Iya Mi, terima kasih sudah menerimaku, kata Kania yang terus menangis. Dava, siapa wali nikah Kania? Tanya Mami. Adik ayahnya Dika Mam, kata Dava. Apa? Kania kaget. Sebenarnya saat kita menikah, penghulu itu adalah pamanmu yang tidak kau ketahui. Apa kau tidak mendengar kalimatnya saat aku menikahimu? Tanya Dava. Aku hanya memikirkan Kak Dika datang menyelamatkanku pada waktu itu. Aku tidak mendengarnya sama sekali. Kenapa dia setuju menikahkanku? Tanya Kania. Entahlah, mungkin saja dia tahu asal-usulmu sejak dulu, kata Dava. Kenapa kamu tidak mencarinya saat mencari asal-usulku? Tanya Kania. Dia meninggal sebulan setelah kita menikah, kata Dava. Kania tertunduk sedih. Maafkan aku sayang, kata Dava. Tidak apa-apa, kata Kania. Menikahlah setelah anak kalian lahir karena kakak kandung Kania sudah ditemukan dan dia akan jadi wali nikahnya, kata Mami. Iya Mam, kata Dava. Au, Kania memegangi perutnya. Kenapa sayang? Tanya Dava. Sakit sepertinya aku akan melahirkan, kata Kania masih memegangi perutnya.
Ayo bawa ke rumah sakit, kata Mami. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Kania segera dimasukkan ke ruang bersalin dan dia harus menjalani proses persalinan secara normal. Dava dan keluarganya sedang menunggu proses persalinan Kania. Lama kemudian, akhirnya terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan itu. Semua keluarganya sangat senang mendengarnya. Dokter pun keluar. "Selamat Tuan, bayinya laki-laki sehat dan sempurna," kata dokter. "Laki-laki Pi," kata Mami sambil memeluk Papi. "Terima kasih ya Allah," Dava mengucap syukur. Sebulan kemudian, Dava dan Kania menikah lagi dengan Dirga sebagai wali nikahnya. Setelah itu mereka mengadakan penamaan bayi mereka yang bernama Sean. Begitu banyak berita tentang Kania dan juga Dirga yang diketahui keturunan Sudrajat yang kaya raya. Dirga sudah mengadakan konferensi pers mengenai berita itu. Kania tidak bisa hadir karena kondisinya. Harta orang tua mereka telah dikembalikan kepada mereka, namun Dirga memilih memimpin perusahaan dan membiarkan perusahaannya dijalankan oleh pimpinan sebelumnya karena dia tidak ingin ada orang seperti Arifin lagi yang menyerang keluarganya karena takut tergeser dari posisinya. Mami dan Papi kembali ke Amerika, Grandma Sang Dewi Penolong pun kembali ke Bandung. Paijo sepupu Udin menjadi pengawal pribadi Kania. Kini mereka semua menjalani kehidupan masing-masing. Baik Dava maupun Kania telah menjalani kisah yang pahit. Begitu banyak misteri di hidup mereka yang satu persatu terungkap seiring berjalannya waktu. Kini Kania sudah menemukan keluarga aslinya dan Dava sudah menemukan cintanya. Cinta yang telah merubahnya dari orang yang kejam dan berhati dingin menjadi orang yang lebih baik. Dava dan keluarganya sedang menunggu proses persalinan Kania. Lama kemudian, akhirnya terdengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan itu. Semua keluarganya sangat senang mendengarnya. Dokter pun keluar. "Selamat Tuan, bayinya laki-laki sehat dan sempurna," kata dokter. "Laki-laki Pi," kata Mami sambil memeluk Papi. "Terima kasih ya Allah," Dava mengucap syukur. Sebulan kemudian, Dava dan Kania menikah lagi dengan Dirga sebagai wali nikahnya. Setelah itu mereka mengadakan penamaan bayi mereka yang bernama Sean. Begitu banyak berita tentang Kania dan juga Dirga yang diketahui keturunan Sudrajat yang kaya raya. Dirga sudah mengadakan konferensi pers mengenai berita itu. Kania tidak bisa hadir karena kondisinya. Harta orang tua mereka telah dikembalikan kepada mereka, namun Dirga memilih memimpin perusahaan dan membiarkan perusahaannya dijalankan oleh pimpinan sebelumnya karena dia tidak ingin ada orang seperti Arifin lagi yang menyerang keluarganya karena takut tergeser dari posisinya. Mami dan Papi kembali ke Amerika, Grandma Sang Dewi Penolong pun kembali ke Bandung. Paijo sepupu Udin menjadi pengawal pribadi Kania. Kini mereka semua menjalani kehidupan masing-masing. Baik Dava maupun Kania telah menjalani kisah yang pahit. Begitu banyak misteri di hidup mereka yang satu persatu terungkap seiring berjalannya waktu. Kini Kania sudah menemukan keluarga aslinya dan Dava sudah menemukan cintanya. Cinta yang telah merubahnya dari orang yang kejam dan berhati dingin menjadi orang yang lebih baik.